Lihat apa yang dilakukan oleh The Fed maupun FDIC adalah langkah yang tepat. Karena memang kalau mereka nggak melakukan seperti ini, perbankan seluruhnya akan terancam. Akan banyak bank-bank berikutnya yang berguguran karena domino efek dari negatif sentimen ke perbankan. Yang menarik juga adalah langkah mereka sebetulnya membalik arah kebijakan moneter The Fed. Jadi sebelumnya The Fed menaikkan bunga, mengurangi uang dari sistem perekonomian, katanya ekonomi takut kepanasan. Jadi kalau kita lihat dari puncaknya itu balance sheet The Fed itu 8,9 triliun dolar. Ketika rendah-rendahnya sebelum jatuhnya Silicon Valley Bank itu 8,3 triliun. Sekarang sudah naik ke 8,7 triliun. Jadi dalam 3 minggu mereka injek uang ke sistem 400 miliar dolar. Nggak jauh dengan puncak pada waktu mereka melakukan quantitative easing. Jadi keadaan sekarang memaksa The Fed merubah kebijakannya. Sekarang kalau kita bilang jadi quantitative easing lagi. Dampaknya apa ke perbankan? Ya, ekonominya akan tumbuh lagi, nggak seperti kemarin-kemarin. Jadi setelah itu dijalankan, bank manapun yang membeli SVB akan untung. Karena bondnya sekarang di value pada kira-kira pada face value-nya, sesuai dengan nominal value di bondnya. Nggak lagi tergantung pasar. Jadi itu yang terjadi. Kesalahan kebijakan The Fed sebelumnya menaikkan bunga, ketinggian, kecepatan, mengurangi uang kecepatan, sehingga perbankannya dalam keadaan jelek dan uangnya mengalami kontraksi 15% dan ekonomi juga terancam lambat. Itu akhirnya memaksa mereka berbalik arah karena mereka tidak menghitung dampak kebijakan mereka dengan benar. Ya. Oke, baik. Nanti kita sebelum membahas lebih lanjut lagi begitu seperti apa efeknya juga kepada perekonomian di Amerika Serikat ya Pak ya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu begitu ya dari proses pembelian dari SVB Bank ini sendiri juga oleh First Citizen Bank. Kita ketahui juga bahwa SVB ini memiliki aset 200 miliar dolar Amerika Serikat begitu ya. Kemudian dibeli oleh First Citizen sendiri 110 miliar dolar Amerika Serikat begitu ya asetnya, dan di satu sisi ini ada sekitar 90 miliar yang aset lain yang berada dalam pengawasan dan juga kurator gitu ya. Nah, Anda sendiri melihatnya terkait dengan proses ini sendiri mungkin bisa digambarkan juga begitu kepada masyarakat. Seperti apa prosesnya, Pak? Oh, kalau bank jatuh pasti FDIC atau kalau LPS ambil alih bank itu. Kemudian kita hidupkan yang jelas harus entah melalui bridge bank seperti yang kemarin atau diambil alih sepenuhnya. Yang jelas senennya perbankannya mesti bisa hidup lagi dalam pengertian nasabah bisa ngambil uangnya dengan lancar. Setelah itu akan ditawarkan ke bank-bank lain atau siapapun yang berminat ke bank itu. Prosesnya bisa pendek, bisa panjang. Dalam hal ini karena fondasi perekonomian sudah berubah, fondasi kebijakan mereka sudah berubah, itu menjadi menarik sekali untuk berinvestasi di SVB sehingga dalam waktu singkat ada yang beli. Tapi dalam keadaan normal, kalau kebijakan moneternya nggak dirubah, tetap ketat, SVB penjualannya bisa memerlukan waktu yang lama, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau sekarang itu amat untung untuk membeli bank SVB ketika kondisi moneternya sudah longgar seperti sekarang. Jadi background kebijakan moneter atau background kondisi finansial amat menentukan apakah suatu bank layak dibeli atau enggak, atau ada pembeli apa enggak. Ini kan kita tadi ngomong Credit Suisse juga kan. Tapi setelah nanti orang sadar bahwa di Amerika sudah ada perubahan kebijakan moneter yang fundamental yang banyak orang nggak sadar, dampak ke bank-bank lain di dunia pun akan berkurang. Termasuk di bank sini, ketakutan di bank sini juga akan berkurang dengan signifikan sekali.